Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Putra Zulkifli. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat sebuah border atau bingkai. Di era modern sekarang ya, mungkin bingkai itu ya mungkin untuk cover bisa lah ya, tapi aku sangat jarang banget sih sebenarnya menemukan sebuah dokumen yang pakai bingkai. Mungkin proposal atau cover buku itu bisa lah. But ya untuk tambah-tambah referensi dan ilmu mari kita buat aja bingkai tersebut, dan ya teman-teman yang ngeklik video ini udah pasti perlu membuat bingkai, makanya ngeklik video ini kan. Nggak mungkin teman-teman iseng aku ingin melihat fatur membacot maka aku akan klik video mana saja, nggak mungkin ya. Oke, nah sebelumnya gue juga udah ngatur dari segi margin dan size kertas ya. Di sini sesuai dengan standar buku lagi-lagi. Oke, dan sudah menempatkan beberapa teks random ini yang bisa kalian coding. Aku udah ajarin di video sebelumnya cara membuat teks random ya, silahkan berangkat ke sana, cek di playlist atau cek di channel ini. Begitu terus, Pak. Ya. Kalau belum tahu, kok udah tahu ya udah stay di sini dan simak video ini baik-baik. Baik, pertama kita akan pergi ke menu. Kalau misalnya di Microsoft Word 2021, dia border itu ada di menu desain, teman-teman. Aku nggak tahu kalau misalnya ini mungkin ada di layout atau di insert, I don't know. Tapi kalau misalnya di 2021 dia di desain, tapi kok di sebelum-sebelumnya aku nggak tahu di mana. Coba kalian cari-cari sendiri aja, mana tahu ada di sekitar sini. Ya nggak salah ada tengah-tengah. Kalau di desain dia di sudut-sudut kanan atas ya, back border. Ya teman-teman bisa klik. Sini ada banyak opsi nih. Teman-teman bisa pakai yang biasa begini nih. Nah, kan? Coba kita tes ya. Tes ya teman-teman ya. Kita tes dulu tipis-tipis ya guys. Oke, kita tekan oke coba. Nah, ini. Oke, ini adalah border yang tipe biasa. Terus kita coba tes yang art. Nah, ini nih biasanya yang art ini nih yang seru nih, yang ya. Aku mau tes yang pohon deh. Oh, gokil ya teman-teman ya. Sangat gokil ya. Oke, kita akan coba lagi, kita lihat-lihat lagi ya. Yang mana-mana aja yang mantap ya. Oke, ada pohon kelapa nih. Nah, mungkin kita bisa pakai ini dulu lah ya untuk sementara waktu ya. Mungkin kalau misalnya teman-teman perlu background yang lebih formal, bisa pakai yang ini, atau di art kayaknya ada sih yang lebih formal. Ntar kita scroll ke bawah nih, banyak nih. Nah, ini bisa mungkin ya, scroll lagi ya. Nah, ini bisa nih ada nuansa Chinese-nya gitu ya kan. Nah, ini bisa unik nih, file-file dokumen gitu. Tapi aku akan coba pohon kelapa ini sih, kayaknya lucu ya, seru ya. Biasanya kita akan coba pohon kelapa guys. Nah bang, ini kan agak lebar ya bang ya, backgroundnya ya. Kalau misalnya dia mau dijilid atau dia apa ya, backgroundnya kita potong dong bang, kena ini dong bang. Ya kena lem ini, kena lem buku nih ya kan. Caranya gimana bang supaya backgroundnya itu rapih dan deket sama teksnya supaya nggak kena lem buku. Pertama kan kita udah pasti hmm, kita ke menu layout, terus kita ke menu margin, custom margin. Nah, fungsi dari gutter ini di sini kan ada beberapa nih, marginnya top left, bottom right, ya kan? Terus kalian kan kemarin tuh belum kujelasin nih gutter sama gutter position. Nah, biasanya gutter ini adalah dia biasanya tempat penempatan jilidnya atau lem-lem dari buku itu misalnya, atau klip atau apa gitu sebagainya. Maka dia akan sisakan space sedikit. Kalau misalnya kita buat 1 cm, nah misalnya 0,5 cm kan, gutter positionnya left, berarti dia ada di kiri. Maka itu akan bergeser dikit teman-teman. Nah, teksnya yang bergeser ya kan, tapi bordernya tetap. Maka sebenarnya kita akan coba dulu ya. Kita akan biarin ini gutter positionnya, teman-teman mungkin bisa ubah ya antara atas dan bawah sih. Berarti lem cuma ada di atas dan kiri ya. Di sini aku udah ya di settingan makalah pada umumnya lah dengan kertas A4. Itu kita okekan saja semuanya teman-teman. Maka kita akan urus dulu background apa nih, bordernya yang nggak keurus nih, yang agak nyeleneh gitu kan. Teman-teman masuk balik ke menu pack border ya. Terus teman-teman klik option. Oke, option nih. Klik option dan pastikan measure formnya ini diubah. Jangan
page to page, tapi teks. Maka si ini si bordernya ini akan mendekat ke arah teks. Oke. Dan di sini kan top sama bottomnya, atas sama bawahnya itu kan dekat teks. Sementara kiri kanannya ini pasti masih akan jauh nih. Misalnya kita tes ya. Nah, gitu kan. Kayak ada sedikit jarak ya, teman-teman ya. Sedikit jarak. Ini memang bawahnya udah oke lah sesuai margin. Teman-teman pastiin balik lagi ke menu page border dan option tadi. Ini kita kurangin teman-teman. Supaya lebih rapat. Kalau biasanya mungkin teman-teman kok ya seleranya 4 agak jarang sedikit bisa, tapi aku mungkin akan coba di 1. Ya, kita lihat ya perbedaannya. Nah, dia kiri kanannya jadi lebih rapat teman-teman. Lebih lebih rapat, tapi menurutku agak kurang enak dipandang. Kalau menurut teman-teman pengen yang rapat-rapat silakan, tapi kayaknya biarin 4 aja sih. Oke, jadi agak lebar sedikit deh. Nah, begitu ya. Kiri kanannya agak lebar sedikit. Jadi ada space. Mungkin kalau teman-teman agak risih nengok kelapa-kelapa sialan ini, kita akan ubah ya. Kita ubah coba pakai ini deh. Oke. Nah, ini. Sih, ganteng ya guys ya. Kayak di quest-quest gitu. Oke, ini ya tetap seperti biasa. Coba kita pakai yang opsi 1 di sini. Mungkin nggak terlalu rapat jadinya. Ke 1. Oke, siap. Ke kiri kanannya akan jadi, aduh. Nah, gini bagus nih. Oke. Oke, cakep ya. Jadi teman-teman bisa pakai video ini untuk membuat border yang menurut teman-teman cakep. Dan di sini gutternya dia ya udah di sini. Jilidnya di sini dan bordernya tidak akan terpotong dengan jilitan buku gitu. Ya sekitar sini ya. Gitu ya guys ya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Tanya yang nggak tahu. Like, comment, subscribe.